Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas Alda akan mempresentasikan proyek final kami yang bertemakan gantungan baju adjustable. Nah, saya sendiri Raditya Chandra Nugraha Putra dan ada rekan saya Pak Arvin Arya Diala Dias, lalu ada Pak Andreas Abang Lama Fernandes, ada Pak Jovin Irawan Antono dan terakhir Bapak Sigit Cahyono. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dan rumusan masalah. Gantungan baju konvensional umumnya memiliki ketinggian yang tetap, tidak nyaman digunakan oleh semua pengguna terutama anak-anak atau orang bertubuh pendek yang kesulitan menjangkau dan orang bertubuh tinggi yang merasa posisi gantungan terlalu rendah. Kurangnya penerapan prinsip antropometri dalam desain gantungan baju konvensional, aktivitas menggantung pakaian termasuk manual handling yang dilakukan berulang sehingga desain yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan otot atau cedera. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang gantungan baju yang dapat menyesuaikan ketinggian sesuai dengan data antropometri penggunaan dari berbagai rentang tinggi badan. Lalu, bagaimana penerapan prinsip antropometri, adjustability, extreme, dan average dapat menghasilkan desain gantungan baju yang ergonomis. Dan terakhir, seberapa besar pengaruh penerapan prinsip ergonomi terhadap penurunan potensi kelelahan otot, fatigue, dan konsumsi energi saat aktivitas menggantung pakaian. Tujuannya, pertama, merancang ulang gantungan baju dengan ketinggian yang disesuaikan berdasarkan data antropometri. Kedua, penerapan prinsip adjustability, extreme, dan average dalam proses desain agar menghasilkan gantungan baju yang ergonomis. Yang terakhir, menganalisis pengaruh penerapan prinsip ergonomi terhadap kenyamanan pengguna khususnya dalam mengurangi kelelahan otot saat aktivitas menggantung pakaian. Manfaatnya, pertama, mendapat referensi dan wawasan mengenai penerapan prinsip antropometri dan ergonomi dalam perancangan produk rumah tangga. Kedua, memberikan contoh penerapan konsep fatigue dan energy consumption pada desain produk rumah tangga. Yang terakhir, menghasilkan desain gantungan baju yang lebih nyaman dan aman digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Bab 2 landasan teori. Pertama ada antropometri. Antropometri ini dibagi menjadi tiga prinsip yaitu adjustability, extreme, dan average. Prinsip adjustability digunakan jika ukuran pengguna bervariasi, jadi desainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang kedua, extreme digunakan ketika aksesibilitas dan keamanan menjadi faktor prioritas. Yang ketiga itu ada average. Digunakan untuk bagian yang tidak terlalu kritis tetapi memiliki pengaruh terhadap kenyamanan dan fungsi. Kedua ada biomekanik dan design of manual handling. Pertama konsep manual handling dan risiko repetisi. Menurut Health and Safety Eksekutif, aktivitas manual handling menjadi penyebab utama cedera otot dan tulang. Tulang jika dilakukan berulang kali dengan postur tubuh yang salah. Kemudian ada prinsip desain ekonomis dalam manual handling. Prinsip utama dari NIOS jika diterapkan dalam redesign gantungan baju, maka akan membuat ketinggian adjustable agar sesuai dengan zona jangkauan pengguna. Kedua, membatasi kedalaman maksimal 40 cm. Ketiga, memastikan pengguna tidak perlu membungkuk atau menggigit saat menggantung atau mengambil pakaian. Ketiga, ada fatigue and energy consumption. Menurut NIOS, setiap gerakan yang memaksa tubuh keluar dari posisi netral akan meningkatkan kebutuhan energi. Maka dari itu, desain dari gantungan baju dibuat adjustable agar pengguna dapat menggantung pakaian tanpa perlu gerakan tambahan. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Pada yang pertama, kita melakukan identifikasi permasalahan dengan melakukan pengamatan terhadap desain gantungan baju konvensional. Kemudian kita melakukan studi literatur dan teori dasar dengan mengkaji teori-teori seperti antropometri, ergonomi, biomekanika, serta prinsip fatigue dan manual handling. Kemudian kita membuat perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita melakukan pengumpulan data antropometri dari data responden. Kemudian dari data tersebut kita melakukan pengolahan dan analisis data. Kemudian dari hasil itu kita melakukan perancangan ulang desain produk dengan mengimplementasikan hasil analisis ke dalam desain gantungan baju yang dapat diatur ketinggiannya. Kemudian kita melakukan evaluasi ergonomi dan analisis fatigue. Kemudian yang terakhir kita membuat kesimpulan dan rekomendasi hasil penerapan prinsip antropometri dan ergonomi dalam desain. Selanjutnya, bab 4 pengolahan data. Pertama, kami melakukan analisa terkait data antropometri. Pertama, kami melakukan pengolahan data responden dengan parameter tinggi badan, shoulder height, function forward rate, dan juga shoulder breadth. Kemudian, kami juga melakukan penarikan data atau pengambilan data terkait parameter dan asumsi pengukuran pada biomechanics and design of manual handling. Dari segi parameter, parameter yang digunakan adalah massa tubuh pengguna, massa beban, kemudian panjang lengan efektif,
sudut lengan saat menggantung, dan juga gravitasi. Kemudian, kami melakukan perhitungan gaya otot dan tekanan tulang belakang. Dari hasil perhitungan, didapat bahwa nilai ini masih jauh di bawah batas aman, yaitu 3.400 Newton. Sehingga aktivitas ini atau aktivitas penggantungan baju secara biomekanis bila dilakukan dengan postur benar dan durasi tidak berlebihan dikatakan aman. Kemudian, kami melakukan analisa postur menggunakan REBA atau Rapid Entire Body Assessment, yang dimana dari simulasi aktivitas pada desain konvensional terdapat 3 poin, yaitu posisi tangan di atas bahu, yaitu nilai upper arm tinggi, leher mendongak lebih dari 20 derajat, meningkatkan skor neck, dan juga jarak jangkauan lebih dari 40 cm, meningkatkan beban punggung. Dari hasil estimasi skor REBA untuk desain awal yaitu 7, yaitu high risk, sehingga membutuhkan perbaikan segera. Kemudian dari segi fatigue and energy consumption, tujuan kami adalah menilai hubungan antara postur kerja dan tingkat kelelahan. Kemudian menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan MET, memberikan rekomendasi waktu istirahat atau break time. Pertama, dari segi klasifikasi MET, pada desain baru atau desain yang usulan, diketahui bahwa hasilnya adalah high labor. Tetapi, aktualnya pada desain yang konvensional atau posisi berjinjit, kategori kerja adalah moderate heavy labor, yang dimana perbandingan ini menunjukkan bahwa desain baru menurunkan beban kerja fisiologis dari tingkat sedang menjadi ringan. Selanjutnya, kami melakukan analisa break time atau waktu istirahat. Dari hasil analisa didapat bahwa setiap 10 menit aktivitas menggantung pakaian, tubuh membutuhkan kurang lebih 9 menit waktu pemulihan agar detak jantung dan konsumsi oksigen kembali normal. Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Dari usulan perbaikan, kami melakukan analisa terkait antropometri, yaitu desain ini mengakomodasi seluruh rentang pengguna, anak-anak hingga dewasa, yang memastikan aksesibilitas tanpa resiko postur ekstrim seperti berjinjit atau bungkuk. Next, kemudian dari segi biomechanics and design of manual handling, usulan perbaikan desain berdasarkan batang gantungan dibuat dapat dinaik turunkan, kedalaman maksimum 40 cm, dan juga desain baru mengembalikan posisi tubuh ke zona postural netral, yaitu antara bahu dan pinggang. Hasil ini menunjukkan penurunan resiko biomekanik secara signifikan dan juga peningkatan efisiensi gerak tubuh selama aktivitas manual handling ringan. Kemudian, kami melakukan pembahasan dan analisis terkait dua materi tadi, yaitu antropometri dan juga biomechanics and handling of manual handling. Pertama, dari penerapan 3 prinsip antropometri, adjustability, extreme, dan average, telah menghasilkan desain gantungan baju yang lebih adaptif dan juga inklusif. Pada adjustability, memungkinkan pengguna dengan tinggi variasi untuk mengatur posisi gantungan. Dari segi ekstrim, memastikan batas kedalaman tidak melebihi jangkauan aman, 5 percentile perempuan yaitu 40 cm. Kemudian dari segi average, menjamin ukuran lebar hanger sesuai rata-rata lebar bahu mayoritas pengguna. Dengan penerapan ini, desain baru dapat mengakomodasi hampir seluruh populasi pengguna. Kemudian dari segi biomechanics and design of manual handling, berdasarkan hasil perhitungan biomekanik, redesign yang dilakukan pada gantungan baju terbukti menurunkan beban postural dan gaya tekan pada tulang belakang. Next. Untuk bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah gantungan baju yang dirancang dengan sistem penyesuaian ketinggian, adjustable height, mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna berbagai rentang tinggi badan berdasarkan data antropometri, yaitu 120 hingga 180 cm. Yang kedua, penerapan prinsip antropometri adjustability, extremes, dan average menghasilkan desain gantungan baju yang lebih ergonomis, nyaman, serta dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna tanpa menimbulkan kesulitan. Berdasarkan hasil analisis manual handling, pengguna dapat menggantung dan mengambil pakaian tanpa perlu menjinjit atau membungkuk berlebihan, sehingga postur tubuh tetap berada pada zona aman dan risiko kelelahan otot berkurang. Yang ketiga, penerapan prinsip ergonomi terbukti dapat mengurangi potensi kelelahan otot, menurunkan konsumsi energi, melakukan aktivitas menggantung pakaian. Hal ini dapat dibuktikan di mana desain baru menurunkan beban energi kurang lebih 40%. Untuk saran, yang pertama adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan ke tahap manufaktur dan uji coba produksi guna mengetahui sejauh mana desain ergonomis ini dapat diterapkan secara nyata serta menilai keawetan dan kestabilan struktur gantungan baju. Yang kedua adalah perlu dilakukan pengambilan data antropometri dengan jumlah responden yang lebih banyak dan bervariasi agar hasil perancangan dapat mewakili populasi pengguna yang lebih luas. Yang ketiga, aspek estetika dan pemilihan material
dapat dikaji lebih mendalam pada penelitian berikutnya agar desain tidak hanya ergonomis dan fungsional, tetapi juga menarik secara visual dan efisien dari segi biaya produksi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.